Tidak dikasih saya untuk menjadi saksi ahli. Tidak dikasih saya untuk menjadi saksi ahli. Saya hanya disuruh untuk menjadi saksi yang meringankan. Pengacara agar saya menjadi saksi ahli. Tidak dikasih saya untuk menjadi saksi ahli. Saya hanya disuruh untuk menjadi saksi yang meringankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Abang Udin kita lagi ya. Udah lama juga nggak bahas Abang Udin kita ini yang luar biasa. Pendeta Saifuddin Ibrahim, seorang pendeta murtadong ya, murtadin yang sangat fenomenal, sangat terkenal dan menjadi idola dari para oten-oten paukers ya. Banyak menjadi idola bagi para oten-oten. Dan di sini saya ingin membahas bahwa Udin kembali lagi stres ya. Kita bisa lihat dari wajah dan rambutnya ya, raut mukanya ini yang memang macam orang tak terurus. Saya kasihan lihat Udin ya, mungkin dia sibuk ya, kecapekan, stres karena ngurusin kasusnya Kosman ya. Ini kasus Kosman ini memang sangat menguras energi dan menguras tenaga. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa yang namanya ngurusin kasus itu capek sekali. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ngurus, ya mungkin akan anggap, oh gampang aja kok, dia kan cuma cuap-cuap gitu. Tetapi itu memang memakan ya waktu dan mental Anda tuh benar-benar terkuras habis. Jadi dia makan mental kita itu, ngurusin kasus-kasus, apalagi kalau kasusnya itu benar-benar ya, arahnya itu kita kalah gitu. Kalau kasusnya gampang, terus anginnya itu kita yang jadi menang, itu gampang. Ya sama seperti kalau orang lagi perang, kalau memang dia di kondisi yang menguntungkan, lagi kondisi menang, orang itu akan santai. Tapi kalau yang kondisinya lagi jelek, dia pasti stres. Jadi setiap pertempuran dia kalah-kalah terus, ya setiap sidang dia babak belur, ya pasti stres tuh, jadi beban pikiran. Bagaimana cara supaya para penonton simpati, ya, para penonton senang, agar para penonton lebih murah gitu ya, murah memberikan isi dompetnya dan mentransfer rekeningnya. Jadi memang kasihan saya lihat Bang Saifuddin ini. Memang dia lagi di kondisi yang kurang menyenangkan, kasusnya lagi di posisi ya, lagi di posisi Kasman itu babak belur. Di satu sisi donasi dia mulai terkuras gitu ya. Makin banyak orang nggak mau donasi karena banyak channel-channel Muslim memberitakan kebenaran. Terus kedua, konflik internal sesama Kristen. Banyak sekali orang Kristen menjadikan ya Saifuddin ini sebagai orang jahat. Jadi menggambarkan Saifuddin sebagai orang yang serakah, jahat gitu. Walaupun kenyataannya seperti itu ya. Walaupun kenyataan seperti itu, contohnya yang dilakukan oleh si Paul Jang. Ya, sehingga orang nggak mau lagi donasi kepada si Saifuddin. Kasihan ini Saifuddin, jadi berat dia sekarang ya. Dan di sini bersama saya sudah ada Gus Andi. Assalamualaikum buat Gus Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam. ya di sini saya ingin tampilkan ya video Saifuddin lagi emosi, stres gitu ya. Jadi saya sharekan dulu videonya, kita putarkan biar kita dengarkan bersama-sama. Ya, ini dikatakan Saifuddin dia tidak terima. Kenapa dia tidak bisa menjadi saksi ahli ya? Karena dia minta jadi saksi ahli. Dalam live itu. Tapi bagaimana saya meminta kepada pengacara agar saya menjadi saksi ahli. Tidak dikasih saya untuk menjadi saksi ahli. Saya hanya disuruh untuk menjadi saksi yang meringankan. Dari 7 orang untuk saksi yang meringankan, hanya 3 orang yang diperiksa. Setelah 3 orang, hanya 2 orang yang diakui sebagai saksi yang meringankan. Yang satu diambil oleh mereka. Dan itu pun ngotot dan ribut.
Jadi ini pengadilan macam apa? Mengerikan. Ya, jadi jelas ya. Saipudin komplain ini. Ada komplainan dari Saipudin kalau dia kenapa tidak bisa menjadi saksi ahli. Dan bersama saya ada Gus Handi ya. Biar Gus Handi yang menjelaskan kriteria orang boleh menjadi saksi ahli atau pantas lah jadi saksi ahli. Apakah Saipudin ini belum pantas ya sehingga dia tidak dipilih menjadi saksi ahli atau ada pertimbangan lain? Silakan dari Gus Handi. Terima kasih. Sebelumnya saya luruskan Bang Jul. Sebenarnya tidak ada istilah saksi ahli, itu tidak ada. Yang benar itu ahli. Makanya kalau saksi itu memberikan keterangan, kalau ahli itu memberikan pendapat. Jadi nggak ada saksi ahli itu. Yang ada itu ahli. Dan untuk menjadi ahli itu tidak segampang yang difikirkan Saifuddin. Tidak semua orang bisa menjadi ahli, gitu loh. Dan untuk bisa menjadi ahli itu ada dua jalur. Yang pertama itu karena jalur keilmuan, jalur akademik, akademisi, itu biasanya orang-orang yang minimal punya gelar S3, apalagi kalau profesor begitu. Kemudian mereka ini orang-orang yang punya karya tulis yang lumayan begitu. Terbitan atau karangan-karangan bukunya yang menjadi rujukan, menjadi referensi-referensi di dunia akademik itu baru bisa memenuhi kualifikasi menjadi ahli. Nah, kalau Saifuddin ini dari jalur akademik tidak masuk. Dia itu gelarnya apa, kemudian karya ilmiahnya mana, kemudian pendapat atau buku-bukunya yang dijadikan referensi di dunia akademik itu yang mana, nggak ada. Yang kedua, jalurnya itu jalur praktisi. Meskipun tidak bergelar S3, tidak bergelar profesor, tetapi kalau dia bergelut di dunia itu, di dalam bidang yang akan dia berikan pendapatnya sebagai ahli itu bisa. Misalkan orang-orang yang bekerja di instansi, orang-orang yang konsen pada bidang-bidang tertentu begitu. Kalau Saifuddin untuk dua hal ini tidak bisa. Orang ini kualifikasi keilmuannya apa ya, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan dosen, dia bukan penulis buku, dia bukan sivitas akademik dari kampus manapun. Kemudian dari soal praktisi, dia praktisi di mana? Keberadaannya sebagai pendeta pun masih debatable, masih kontroversi begitu. Itu Bang Sul. Jadi orang ini mimpi kalau mau jadi ahli. Mungkin dia itu ahlinya saksi gitu. Oke, kalau ahli ini saya ingat artinya ahli ini kan kurang lebih pakar lah ya. Bahasa lain dari ahli ini kan pakar ya. Jadi mana tahu ya Udin merasa dirinya pakar, nggak ada salahnya gitu kan. Apalagi dia merasa bahwa dialah yang paling mengerti antar kedua agama ini. Dia murtadin gitu kan. Terus dulu dia guru dia ya, dia klaim kalau dia itu guru besar di salah satu pesantren terbesar lagi di Indonesia. Terus sekarang dia menjadi pendeta besar juga. Walaupun dia nggak punya gereja tetap, tapi dia sering diundang di gereja-gereja yang skalanya besar gitu. Beberapa waktu yang lalu bahkan dia diundang di GBI Tamrin ya, salah satu GBI terbesar di Indonesia, artinya gereja Bethel terbesar di Indonesia dengan jemaat ribuan. Dia ngomong di situ. Artinya kan ada pengakuan ini, ada pengakuan dari pihak Kristen bahwa dia ini ahli di bidang Kristen. Ya, ada pengakuan dari Kristen gitu. Tapi dari Islam dia menganggap dia juga diakui karena dia pernah jadi guru gitu. Apakah itu nggak cukup, Gus Andi? Ya nggak cukup lah Bang Jul. Keengganan pengacara si Kece untuk menjadikan Udin sebagai ahli, menyodorkan Udin sebagai ahli itu sebenarnya satu pukulan telak dari pengacaranya sendiri. Pengacara nggak pede juga mau nampilin si Udin. Ya kalau diterima sama hakim, karena orang mau jadi ahli itu pasti dia harus kasih sodor CV-nya, kurikulum vitae-nya itu seperti apa, dia konsen di bidang apa. Mungkin yang dia maksudkan dia mau ahli perbandingan agama begitu. Sementara dia lulusan mana gitu loh. Kalau cuma gelar S1 dari perbandingan agama begitu ya nggak cukup lah Bang Jul. Apalagi orang ini sudah memposisikan diri dari awal sebagai pendukung si Kece. Jadi dia objektivitasnya, independensinya diragukan.
Dari sisi Oke. kualitas diragukan lah, apalagi dari sisi independensi, objektivitas sangat diragukan. Orang ini kan apa sih? Makin lama kalau tak lihat makin stres itu. Tidak ada pura tokohan sebagai seorang yang auranya sejuk, begitu nggak ada. Mukanya makin lama makin kusam, rambutnya makin tak teratur, itu menunjukkan bahwa hatinya pun kacau balau. Orang ini gagal Tapi total, Bang. itu kan lagi posisi kalah gitu. Sama kayak Hitler gitu. Hitler tuh sebelum perang, waktu mulai perang ya, bahkan waktu mulai perang tuh dia masih keren gitu, gagah gitu. Begitu udah posisi Jerman dihajar ya, di semua front dia kalah, rambutnya udah mulai nggak terurus, mukanya pun udah kusam gitu. Itu hal yang biasa. Tapi nanti kalau anginnya berbalik, misalnya sidangnya tiba-tiba membuat ya Kosman itu di atas angin. Ya kita bisa lihat kan Gus Andi ya. Setiap sidang itu kan nampak tuh arahnya itu lebih condong kemana. Kalau dia bisa menghadirkan saksi-saksi, memberikan bukti bahwa KC itu nggak bersalah, ini bisa jadi kan berubah, jadi auranya timbul lagi ya, walaupun mungkin auranya gelap-gelap juga. Terus masalah saksi ahli gitu, atau ahli lah kita bilang. Artinya yang menjadi ahli itu nggak boleh orang yang punya ikatan secara emosional dengan kasus ini ya, harus benar-benar orang independen gitu, nggak boleh yang punya hubungan lah. Sebenarnya tidak ada batasan soal itu, Bang Jul. Tetapi yang namanya pendapat ahli itu kan tidak mengikat pada hakim. Nah, kalau pendapat ahli itu diberikan oleh orang yang dari awal menyerang hakim, dari awal memposisikan diri sebagai pendukung si kece, kira-kira dipertimbangkan atau enggak? Selain dari sisi kualitas. Ya susah ya karena terlalu subjektif ya, orangnya terlalu subjektif, tidak bisa menampakkan bahwa dirinya itu punya kapasitas sebagai profesional ya. Iya, masalahnya itu. Orang kayak kalau mau jadi ahli itu dari awal diem aja. Dari awal diem atau dia bergerak memberikan pendapatnya di penyidikan, kemudian santun elegan, nanti pada saatnya dia tampil di persidangan. Orang ini nggak ngerti strategi perang kok. Orang ini nggak ngerti strategi perang. Makanya Oh kalau ya, karena dia perkara bukan hukum bukan diserahkan pada orang tamatan yang taktis ya. bukan Karena dia bukan punya basic spesialis hukum, dia taktis. kacau Dia kan gitu. bagian propaganda, bagian keluar-keluar ngoceh-ngoceh aja kalau dia. Oke, mungkin saya tampilkan dulu ini dari website yang hukum ya, dari website hukum biar jelas syarat-syarat menjadi saksi ahli ya. Yang pertama, 1, gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu atau bidang yang ada hubungan dengan kasus tersebut. Ya, gelar pendidikannya tinggi. Saya nggak tahu si Udin ini gelarnya apa ya. Saya nggak tahu dia gelarnya apa. Ya, itu salah satu syaratnya. Terus kedua, mempunyai spesialisasi tertentu. Saya nggak tahu spesialisasi Udin ini apa juga ya. Apakah spesialisnya berbahasa roh atau berbahasa monyet itu bisa masuk gitu. Kecuali ada kasus kematian monyet ya mungkin ya. Tiba-tiba ada tabrak lari terhadap monyet, terus dicari siapa pelakunya. Udin bisa gitu. Karena dia spesialisnya memang berbahasa monyet. Waktu itu dia yang bilang ya, bukan saya menjelek-jelekan ya. Jadi jangan ada yang bilang, wah Julius fitnah gitu. Enggak, ada videonya. Udin sendiri yang mengatakan kalau dia bisa bahasa monyet ya. Itu ada saya. Terus pengakuan sebagai guru, dosen dan atau pelatih di bidang tertentu. Nah ini kan dia juga guru nih, Gus Andi. Nggak bisa dimasukin? Ya enggak lah. Orang Halo, Gus Andi hilang. Halo Gus. Ini siapa yang hilang ya? Saya atau Gus Andi yang hilang ya? Saya juga nggak tahu karena ini bukan live ya, jadi agak susah nggak bisa nanya ke penonton. Ya ini kita lagi rekam aja. Dan ya ini kita bisa lihat ya bagaimana syarat-syarat dari saksi ahli. Lisensi profesional ya, ya pasti di Indonesia nggak ada ini ya, kecuali pengacara atau jabatan-jabatan tertentu yang punya lisensi kayak banker gitu. Ikut sebagai anggotaan dalam organisasi profesi. Ya contoh ya pengacara gitu. Jadi kalau si Udin ya nggak ada sama sekali sebenarnya. Jadi saya juga bingung bagaimana menyatakan dia ini pantas apa enggak. Oke, silakan Gus Andi. Udah muncul kembali. gimana tadi? Terakhir tadi. Oh, dosen masalah sebagai guru dan dosen. Dia kan guru dan dosen ini. Guru dan dosen di mana? Jadi Tapi di pesantren. ya enggak lah, cek aja ke Zaitun posisinya apa. Jangan-jangan tata usaha.
Bukan jangan-jangan kalau itu memang fix. Dia sendiri pun bilang kalau dia di tata usaha. Jadi gini loh, biasanya kalau akademisi itu ketika orang memohon bantuan untuk memberikan pendapatnya sebagai ahli itu kirimnya minimal ke dekannya atau ke rektornya begitu agar mengirimkan bantuan permohonan untuk memberikan pendapat ahli yang ditunjuk yang ini begitu. Itu biasanya dosen-dosen minimal lah pasca sarjana atau dosen doktoral begitu. Kalau si Pudin ini dosen di mana? Dosen YouTuber mungkin. Mimpi orang ini. Dia guru Mimpi. besar untuk menggalang donasi, Bang. Nggak ada orang yang sejago Saipudin dan juga Rizuli Lubis dan si siapa? Ucup Bulu-Bulu ya dalam menggalang donasi. Paling yang bisa saingan sama dia cuman si Alabu. Kalau yang lain nggak ada sih. Dia jago sih sebenarnya guru gitu, tapi salah bidang gitu. Kalau ini bidang bagaimana mencari donasi, bagaimana ngibulin orang, ya mungkin bisa ya. Bisa kalau si Saipudin dikategorikan sebagai ahli karena memang terbukti. Tapi kalau masalah sidang ini gimana? Jangan-jangan guru besar Iqra jilid 1 gitu. Artinya dia kalah sama Edis dong. Edis guru besar Iqra jilid 2 loh. Iqra 2 dia. Masa Saipudin kalah? Orang ini sukses menenggelamkan si Kece dan sukses meningkatkan konten YouTube-nya. Itu aja orang ini. Sebenarnya itu aja prestasinya. Coba aku tanya sama Bang Jul, mana prestasi atau prediksi atau apa yang dilakukan si Pauzang sama si Pudin yang berhasil yang mana? Satu aja kasih tunjuk. Selain donasi loh. Nggak ada. Donasi pun gagal ya, nggak sesuai target. Dia targetkan 1 miliar tapi nggak dapat. Ya mereka nggak ada gitu. Tapi ada sih. Suksesnya memprediksi bahwa oten-oten ini akan tetap gitu, akan tetap mengikuti mereka. Mana mau ke Amnesty Internasional, gagal total. Mau nangkap Ustadz Abdul Somad, gagal total. Kayak gitu kok Nabi 26,5 paling. Ya, kalau kita bilang apa yang mereka prediksi nggak pernah terjadi ya. Yang mereka katakan semua terbukti hoax. Malah ya sekarang banyak orang juluki saya Nabi juga jadinya nih. Gara-gara ada beberapa prediksi saya terjadi ya. Dan ya kita anggap inilah ya. Ini mereka ini cuma badut. Dan seperti Gus Andi bilang, salah satu keberhasilan dia adalah membuat konten. Kita nggak bisa pungkiri, berkat Saipudin ini kita keciprat juga gitu. Ya kita bisa bahas dia ini kan artinya ini jadi konten. Ya dari dialah banyak orang itu bisa membuat konten-konten dan sebagian itu menjadikan mata pencarian ya. Kita nggak pungkiri ada beberapa orang menjadikan YouTube itu sebagai pemasukan utama atau ladang pencariannya. Jadi kita harus terima kasih juga sama Udin ya yang selalu memberikan kita konten-konten baru, menghibur kita gitu. Jadi makasih. Beda kan? Enggak, jangan sama strateginya Ustadz Yahya Waloni, silent, elegan, gentleman, udah 5 bulan. Dari awal udah bilang. Beda Bagus Andi. Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni prestasinya oke, 5 bulan penjara, tapi nggak ada donasi, nggak ada dapat duit. KC mungkin lama, tapi duitnya banyak. Bagi Udin itu prestasi gitu. Tanya aja sama si Kece, duit banyak itu tinggal hitungan angka. Apalagi kalau ditanya, kamu mau duit banyak atau hukuman ringan? Kalau orang normal pasti bilang, mending hukumannya ringan daripada pegang duit. Apalagi ini duitnya kan nggak jelas. Cuman hitungan angka tapi aja. Tapi itu kan KC, Gus Andi. Tapi itu KC. Bagi Udin ada ruginya nggak? Bagi Udin nggak ada ruginya loh. Malah dia untung. Rekeningnya bertambah. Bagi gini, KC mungkin. Bagi Udin kan enggak? Enggak. Yang namanya tim sukses, entah itu pemilihan umum apa, yang namanya tim sukses itu pasti sukses, Bang Sul. Terkait dengan yang diusungnya berhasil atau enggak, ya enggak tahu lah. Namanya juga ya, betul, tim sukses. Iya, tim sukses tetap keciprak suksesnya ya. Dia udah duluan dapat gaji dan dapat dia punya bayaran gitu. Jadi ya inilah yang dilakukan oleh ya sukses. Yang penting dia sukses, luar biasa sekali. Oke, di sini ada. Oke. Aku turun dulu. Dari tadi itu sambil nyetir loh. Aku turun dulu nanti tak naik lagi. Silakan. Makasih Gus Andi udah mampir ya. Assalamualaikum Gus Andi. Waalaikumsalam. Habis ini naik lagi.
Habis ini lagi Udah apa selesai, dong? udah Ya, selesai. Ustaz. Kita bentar aja kok. Kita bentar aja karena ini rekaman aja. Ya, dan teruskan assalamualaikum. Abednego teruskan. Oke. Dukung Oke, terus. dapat dong di sini. Yuk. Assalamualaikum Bang Assalamualaikum. Goldian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Julius ini live di mana kok? Nggak ada live, ini cuman record. Jadi nanti kita baru tampilkan. Ya, kita lagi bahas tentang Saifuddin yang stres gitu karena dia nggak diterima jadi saksi ahli. Menurut pendapatmu, langsung aja, kita nggak lama nih. Oke, thank you sebelumnya Kok Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika hakim tidak memperbolehkan Saifuddin Ibrahim menjadi saksi ahli, pasti Pengacaranya. ada. Oh, pengacaranya. Pengacaranya nggak Oh, iya. membolehkan, bukan hakimnya ini. Belum sampai ke hakim. Oh, belum ya. Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang dimana kalau kita lihat rekam jejak Saifuddin Ibrahim, nanti ketika dia menjadi saksi ahli, maka hakim akan mempertimbangkan kesaksiannya. Itu pasti. Jadi hakim itu tidak melulu mendengarkan kesaksiannya yang diutarakan, tapi harus lihat nih, nah kompetenmu itu apa? Ditanya-tanya. Lalu kapabilitasmu dan kapasitasmu untuk menyampaikan ini itu apa? Bahkan rekam jejaknya pun akan ditanya, dikejar. Apalagi nanti jaksa penuntut umumnya juga pasti akan menanyakan kepada si saksi itu. Kalau di dalam persidangan, dalam segi yuridis itu memang dibenarkan. Dan ketika nanti Saifuddin Ibrahim menjadi saksi ahli, malah makin memberatkan si KC itu sendiri. Karena apa? Yang pertama, Saifuddin Ibrahim pernah dijatuhi hukuman di mana dia sebagai penjahat dalam kasus yang sama, tidak lain dan tidak bukan adalah penodaan agama. Jadi koheren gitu antara Saifuddin Ibrahim dan KC. Maka kalau dia menyampaikan kesaksiannya dan jadi saksi ahli, maka saksinya itu sangat diberatkan oleh hakim dan malah kasihan si Kucluk itu sendiri. Mungkin itu Kak Julius. Oke ya, makasih buat Goldian. Ya, saya rasa udah cukup. Kita cuman bentar aja, cuman bahas ini. Saya cuman ngakak lihat si Saifuddin ya. Dia merasa dirinya ahli. Masalahnya kamu nggak bisa objektif kalau kamu jadi ahli. Kamu nggak bisa objektif. Karena kenapa? Dari awal kamu memang sudah membela KC. Orang juga sudah tahu gitu kalau kamu itu ada di kubunya KC. Jadi bagaimana mungkin pernyataan kamu itu bisa dijadikan dasar hakim untuk memutuskan sesuatu. Karena ahli itu memang harus profesional, dia nggak memihak kemanapun ya. Dia memberikan pandangan sesuai dengan profesinya, bukan sesuai dengan emosionalnya atau kedekatan dengan kedua belah pihak ya, baik pihak yang sedang menuntut ataupun yang sedang dituntut. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk.